Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Nama saya Mauren Benaya Emmanuel Susanto dengan NIM 205200236. Sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang litigasi pidana, terlebih khususnya penyelidikan, penyidikan, dan peradilan penuntutan. Yang pertama, penyelidikan. Penyelidikan lebih mengarah pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana. Yang kedua, penyidikan. Penyidikan lebih mengarah pada pencarian serta penemuan bukti agar bisa menangkap tersangka. Yang ketiga, pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan salah satu kewenangan pengadilan dan juga penerapan upaya paksa oleh polisi dan jaksa meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Tahap yang mengawali proses hukum acara pidana adalah diketahui terjadinya tindak pidana atau delik. Perkara pidana disebut ada jika diketahui adanya tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan. Maka, dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Selanjutnya adalah kemungkinan terjadinya tindak pidana. Yang pertama, tertangkap tangan. Yang kedua, laporan. Yang ketiga, pengaduan. Dan yang terakhir, diketahui sendiri atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik atau peristiwa pidana. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan atau dikalayakan ramai sebagai orang yang melakukannya. Pengertian laporan yang didapatkan dalam KUHP pasal 1 angka 24 adalah laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada penjahat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pengertian pengaduan dalam pasal 1 angka 25 KUHP adalah pengaduan merupakan pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat untuk menindaklanjuti menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Selanjutnya adalah tujuan melakukan penyidikan. Yang pertama adalah jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Yang kedua, waktu tindak pidana dilakukan. Yang ketiga, tempat terjadinya tindak pidana. Yang keempat, dengan apa tindak pidana dilakukan. Yang kelima, alasan dilakukannya tindak pidana. Dan yang terakhir adalah pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya adalah alasan penghentian penyidikan. Yang pertama, tidak diperoleh bukti yang cukup. Yang kedua, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan perbuatan pidana. Yang ketiga, penghentian penyidikan demi hukum. Selanjutnya adalah penangkapan. Penangkapan dapat dilakukan jika yang pertama, bila telah ada bukti permulaan yang cukup. Yang kedua, bila kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau memerlukannya.
Dan yang ketiga, bila orang terhadap siapa penangkapan akan ditelusuri. Selanjutnya adalah penahanan. Penahanan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama syarat objektif dan yang kedua syarat subjektif. Penjelasan yang pertama untuk syarat objektif, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan ataupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, seperti terdapat pada pasal 21 ayat 4 KUHP. Penjelasan yang kedua adalah syarat subjektif. Selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, ini juga didasarkan kepada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bagi tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana tersebut, seperti yang ditulis pada pasal 21 ayat 1 KUHP. Selanjutnya adalah kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak menjawab pertanyaan, badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara. Kompetensi relatif atau wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, mengenai pengadilan negeri yang mana berwenang untuk mengadili suatu perkara. Selanjutnya adalah pra-peradilan. Pada pasal 1 butir 10 KUHP mengatur pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini tentang, yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga adalah permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Selanjutnya adalah yang berhak untuk mengajukan permintaan pra-peradilan. Yang pertama adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, seperti pada pasal 79 KUHP. Yang kedua adalah penyidik atau PU dan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, seperti pada pasal 80 KUHP. Dan yang ketiga, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan, atau akibatnya sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan seperti pada pasal 81 KUHP. Selanjutnya adalah surat dakwaan. Pengertian surat dakwaan adalah berupa surat akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Dan surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di pengadilan. Selanjutnya adalah syarat dari surat dakwaan. Surat dakwaan ini memiliki dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formil adalah syarat yang memuat hal yang berhubungan dengan diberinya tanggal dan ditandatanganinya PU. Yang kedua, syarat dakwaan memuat nama lengkap, tempat tanggal dan lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
Yang selanjutnya adalah syarat material. Syarat material memuat dua unsur. Yang pertama, surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Yang kedua, menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bentuk dari surat dakwaan adalah yang pertama, surat dakwaan tunggal, yang kedua, surat dakwaan berlapis, yang ketiga, surat dakwaan alternatif, yang keempat, surat dakwaan kumulatif, dan yang terakhir, surat dakwaan kombinasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya meminta maaf, dan semoga apa yang saya presentasikan bisa membantu teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih.